Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kalimat tersebut ada dalam Quran, yaitu kejarlah dunia, atau kita suruh mengerjakan akhirat maksudnya ya. Kejarlah akhirat, kerjakan akhirat, dunia akan mengikuti. Sebenarnya itu adalah perintah Allah. Cuma banyak orang yang tidak memahami kalimat dalam Quran tersebut. Jadi kejarlah akhirat itu mikirnya itu hanya sholat, hanya baca Quran, hanya puasa. Betul. Nah itu karena memang banyak yang mengajarkan itu, benar, nggak salah. Tetapi dunia kejar akhirat itu sebenarnya semua hal yang kita kerjakan di dunia yang baik, yang dituntunkan oleh Rasulullah dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah. Apa saja semuanya, makanya bisa dikatakan bekerja itu adalah ibadah. Yang mana yang ibadah? Jadi tidak semua pekerjaan itu menjadi ibadah, memang tidak. Sehingga apakah semua pekerjaan orang Islam yang dia kerjakan apakah itu langsung menjadi ibadah? Tidak bisa. Jadi pekerjaan yang bisa menjadi ibadah adalah pekerjaan yang pada saat dia melakukan pekerjaan dia mengawali dengan bismillahnya. Sama seperti umpamanya kita sholat, kita harus dengan bismillah. Sama dengan kita berwudu, mengawali dengan bismillah, ya. Jadi sehingga itu menjadi sah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di dalam sama seperti ibu rumah tangga, kalau mamanya dalam ribut sama suaminya, saya sudah capek-capek untuk kamu, untuk anak, maksudnya sama suami ngomong, kamu untuk anak udah ini masak dan ini urusin. Nah, ini ngeluh, sehingga semua pekerjaan yang dulu dikerjakan ini bisa tergerogoti dengan keluhannya ibu tersebut. Jadi tidak boleh ibu itu bilang seperti itu, karena memang sudah menjadi tugasnya. Memang ada sih ibu yang tidak pernah ngomong seperti itu dengan suaminya. Yang gimana itu, Pak? Karena ibunya nggak pernah bekerja, ada juga ngomong itu. karena yang bekerja suaminya. Nyantai terus. Ya, jadi nyantai terus, nggak pernah dia akan bilang, mama itu capek-capek, mau ngomong apa dia nggak bisa. Iya benar, ya? benar. Karena suaminya cari uang, di rumah juga dipelkoto sama istrinya. Jadi ya nggak bisa. Jadi wanita yang cukup hebat, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hebat dalam tanda kutip maksudnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang memang diniatkan karena Allah Ta'ala inilah yang insya Allah menjadi ibadah. Tapi baru awal loh ya. Kemudian bekerja itu kan seharian kan ada ujian yang harus dihadapi, menghadapi orang marah atau tidak, menghadapi kalau kita itu ada orang ketemu yang tidak nyaman, kita itu jengkel apa tidak. Nah, di titik-titik itu niat karena bismillah itu nanti tidak ketemu kalau kita itu marah di titik tersebut. Betul, Pak. Tidak akan ketemu. Jadi hilang pada saat tersebut, itu langsung berhenti aja. Istilahnya otomatis di titik itu berhenti dia bekerjanya yang dengan niat bismillah, karena pada saat dia menghadapi ujian dia tidak lulus, sehingga bismillahnya nggak terpakai pada waktu itu. Jadi istilahnya ganti malaikat atid yang mencatat bahwa ujianmu yang ini nggak lulus. Nah, disitulah harus kita ketahui bahwa harus niat lagi bismillah. Kan kemudian kalau kita tahu pada waktu itu kita marah, ya istighfar harusnya. Mudah-mudahan dengan istighfar inilah itu tertutupi, insya Allah hilang, tidak menjadi catatan. Karena dosa itu ada dalam salah satu hadis ceritakan, dosa akan dicatat, dosa siang akan dicatat di malam harinya kalau dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dosa siang dikerjakan, dia sadar mohon ampun, ya insya Allah tidak akan menjadi catatan di malam harinya atau seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah pekerjaan itu walaupun itu dunia, itu sebenarnya kita mengerjakan akhirat. Sebenarnya itu mengerjakan akhirat sebenarnya. Nah, sama umpamanya kamu dengan istrimu. Pada saat umpamanya istrimu ngajak kamu ribut, dan kamu tahu ini yang kamu nggak salah loh ya,
Iya, iya. Yang kamu nggak salah loh. Penting nggak salah dulu. Ya, ini sutradaranya cerita nggak salah dulu ya. Iya. Pada saat nggak salah, kamu diem aja. Oh ini saya terpancing. Ya enggak, saya pilih enggak. Dan kamu hanya bertasbih aja. Subhanallah, liri, istrimu ngomel, subhanallah, liri. Dan di titik itu kamu lulus bahwa kamu nggak ngajak berantem dengan istrimu. Dan di situ persoalan ujian kamu dengan istrimu hari itu, detik itu, berapa menit kamu lulus. Bukan maksudnya itu mengalah itu Pak Ustadz ya? Ada yang mengalah. Tapi harus benar cara mengalahnya. Harus gitu benar ya? mengalahnya. Oh. Kalau umpamanya mengalahnya itu gimana? Kalau nggak taunya kamu yang salah. Nah itu kan harus mengalah juga. Ya harus mengalah lah, masa Iya, ngajak benar. berantem. Lawung yang nggak salah aja boleh kamu itu tenang dulu kok. Oh, iya. Agar istrimu itu paham. Kali istrimu itu umpama ya, Iya. habis makan cabai banyak sehingga panas, sehingga mau marah itu gampang. Ini umpama, tapi itu sama pekerjaan yang kamu lakukan di rumah tangga pada waktu itu kamu lulus. Nah, seperti itu. Kalau kamu berbenturan dengan anakmu, sama anakmu sudah dewasa, dia punya unek-unek, dia punya harapan, dia punya prinsip. Kalau memang harapan dan prinsipnya itu tidak keluar dari syariat Islam, ya kamu harus hormati. Kamu hormati karena Allah. Nah, pada saat kamu menghormati anak-anakmu karena Allah Ta'ala, diskusi baik karena Allah, ngerti karena Allah itu ya diskusi biasa. Ada yang namanya anak itu kan kalau dia itu diskusi kan nanti ada yang salah pastilah. Nah itu ya biasa aja, nggak usah tuh kamu tuh ya nggak perlu, biasa aja, dengerin aja yang salah. Nah pada saat nanti dia sudah mulai tenang ngobrol, kamu berikan penjelasan yang baik. Kemudian yang salah kamu berikan kepada dia, pada anakmu, yang ini tidak boleh, ini dengan enak, dengan nyaman, dengan kata-kata yang baik. Nah itu kamu lulus lagi. Dan itu kamu menghadapi persoalan dunia, tapi serta-merta akhirat itu akan mengikuti. Jadi benar-benar duniamu itu sebenarnya kamu mengerjakan akhirat. Kalau kamu sholat kan jelas itu akhirat. Ya betul. Kamu baca Quran niatnya kan Allah Ta'ala, itu akhirat. Akhirat, betul. Kamu puasa akhirat. Kecuali puasa cari ilmu, puasa untuk melet orang lain, puasa agar rezekinya nambah, puasa itu tidak ada itu dalam tuntunan. Berarti ada pekerjaan akhirat yang sebenarnya itu pekerjaan dunia. Misalnya dia sholat nih, udah jelas-jelas itu kan secara Akhirat. kasat mata akhirat. Nah, Namun sholatnya itu tujuannya adalah mencari imbalan. Nggak ada Allahnya. Jadi istilahnya kalau nggak dikasih, saya nggak mungkin sholat di sini nih, gitu kan istilahnya. Itu artinya pekerjaan akhirat sebenarnya itu pekerjaan dunia, gitu bisa jadi, Ustaz. bisa jadi seperti itu, dan banyak teman-teman saudara-saudara kita Islam itu ya seperti itu banyak. Pada saat dia ngerjain tahajud, kemudian selesai tahajud dia dapat rezeki nih dari tahajud, otak dan hatinya dia itu berpikir berarti agar rezeki saya itu banyak, saya harus tahajud. Nah akhirnya tahajud yang harusnya akhirat itu dia kerjakan hanya untuk cari harta. Itulah yang namanya turun, grade-nya itu turun. Yang harusnya sholatnya itu untuk akhirat, malah sholatnya itu untuk dunia. Dan banyak orang Islam itu nggak ngerti karena tidak diberitahu bahwa jangan rusak ibadah-ibadah kita itu, jangan kita rusak dengan hanya menjual dengan harga yang murah, yaitu dunia sebenarnya. Begitu juga Ustaz, pekerjaan dunia bisa jadi itu sebenarnya pekerjaan akhirat, dengan tadi Ustaz bilang dengan baca awal basmalah, dikerjakan dengan baik, dengan niat untuk menambah keimanan dan ketakwaan, itu udah akhirat. Walaupun jelas-jelas di bekerja dunia ya. Cuci baju misalnya. Misalnya bekerja di kantoran atau di bengkel
yang jelas-jelas itu dunia gitu loh. Iya, itu bisa akhirat insya Allah. Semua pekerjaan yang kita kerjakan Iya. karena Allah Ta'ala dengan bismillah, hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Persoalan nanti hasil itu biar Allah yang menentukan. Itu bisa menjadi akhirat sebenarnya. Dari akhirat yang ikhlas inilah baru nanti Allah akan memberikan tambahan, mengatur rezekinya kita sendiri. Kenapa bekerja itu bisa menjadi akhirat walaupun itu dunia? Karena pada saat kita bekerja kita ingat ada kalimat, kamu bekerja untuk apa? Ada yang jawab, untuk menghidupi anak istriku. Tidak ada Allahnya. Nah, itu juga bisa separuh-separuh, belum tahu ini mau kemana nih arahnya. Tapi pada saat ada orang non muslim, kamu bekerja untuk apa? Sama, untuk menghidupi anak istriku. Iya, sama-sama. Kan sama sebenarnya. Nah, yang membedakan bukan persoalan dia iman, yang satu tidak iman, bukan itu. Yang membedakan pada saat ditanya, kamu bekerja kenapa? Untuk apa? Saya bekerja memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala bekerja. Nah, itu pada saat jawab seperti itu jawaban akhirat. Kenapa ngikutin? Faidah qudiyati sholatu fangtasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ini jelas bahwa Allah menyuruh kita setelah kita selesaikan sholat untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah, untuk mencari fadilah Allah, rizki, semua hal. Tapi harus benar-benar, kan gitu. Ada yang kelihatannya umpamanya dia bekerja kelihatannya baik di kantor rapi, sholat tertib, tapi belum tentu pekerjaan itu akhirat. Nggak taunya pekerjaannya kalau untuk dapat proyek, ngerogoti proyek ini, ya kan itu nggak ada akhiratnya sama sekali. Malah ini pekerjaan ya akhirat sih benar. Meskipun baca basmalah ya. Walaupun basmalah, makanya itu langsung hancur sejak awal. Karena basmalah itu tidak bisa digabung. Umpamanya kita sholat, kemudian belum selesai, kentut kan selesai. Harus niat lagi, bismillah lagi, kan begitu. Jadi nggak bisa itu digabung sebenarnya. Puasa juga sama. Kalau itu membatalkan puasa gara-gara makan, nah, yang disengaja, minum yang disengaja, nah itu kan ya batal namanya. Malah berlaku surut batalnya ya, yang dari pagi udah nggak dihitung lagi. Nggak dihitung kan gitu. Nah, jadi ini yang harus menjadi pembelajaran kita bahwa kenapa Allah menyuruh dalam Quran itu kita suruh mengerjakan akhirat, nanti dunia mengikuti itu. Semakin kita mengerjakan akhirat, semakin kita takwa kepada Allah Ta'ala, kita luruskan tauhid, kita benarkan niat kita beneran. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang meragukan, ya udah kita nggak usah di titik itu. Kalau orang lain nggak usah mikir orang lain, karena kita itu masih banyak salah dan dosa. Mikir orang lain, tahu orang lain itu salah, itu ujian bagi mata kita. Bisa orang lain itu kita salah-salahkan, terus kita salah-salahkan, tapi kita nggak pernah evaluasi untuk diri kita bahwa kita itu masih banyak salah dan dosa. Dan inilah kelemahan-kelemahan orang Islam yang memang mata dia ngerti, ilmu dia punya, koreksi tidak punya. Koreksi tidak punya, mau bisanya nyalain, nggak punya koreksi. Padahal kalau orang itu mau betulin, ya betulin. Jangan hanya nyalain orang lain, jangan hanya seperti enggak loh, ini kan syiar nanti dulu. Ada adabnya di dalam syiar, kan gitu. Adabnya bagaimana? Lawang kita itu dalam hadis ceritakan memberi nasihat kepada saudara kita di depan majelis, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena itu mempermalukan. Ini bukan di majelis, ini di YouTube. Malah lebih luas. Lebih luas lagi. Apa dari situ itu namanya syiar? Nggak ketemu syiarnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, jangan kita hentikan, kecuali kalau dia tanya. Kalau tanya, jawab. Nah, itulah pada saat orang itu bertanya, itulah kita menjawab, itu syiar. Karena ada petunjuk dari Allah Ta'ala, kita dicanyain dan tidak asal menjawab. Nah, pada saat kita itu mengerjakan akhirat, itu banyak berhubungan suami istri, ya, selesai berhubungan, terima kasih sama pasangannya, bersyukur kepada Allah sebelumnya, ya bismillah, berdoa yang baik. Itu kerjaan duniawi. Yang itu
ada hubungannya dengan nafsu atau hasrat. Tapi kalau kita kerjakan itu jadi akhirat. Gitu. Ya ada yang pekerjaan seperti itu berhubungan suami istri menjadi neraka, ada. Karena pada saat berhubungan suami istri nggak taunya lupa itu bukan istrinya lah kan, Bukan mahramnya. loh salah saya berarti ya dosa. Nah itu sama, nggak boleh kan gitu, haram kan gitu. Nah ini yang harus belajar sehingga kita harus ngerti apa yang harus kita kerjakan sehari-hari. Masak untuk suami, masak untuk anak, bismillah sebelum meracik makanan, sebelum di titik itu harus kita kerjakan. Selesai alhamdulillah baru istirahat, atau setengahnya baru nunggu masakan ini mateng ya kita istirahat, zikrullah, apa muji Allah, apalagi istighfar umpamanya, boleh silahkan yang baik-baik. Nah ini sama nganggurnya orang yang belajar bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan zikrullah, dengan istighfar atau memuji Allah, bertasbih aja, itu sudah menjadi akhirat yang lainnya itu, relnya itu di surga, insya Allah seperti itu. Tapi yang seperti ini jarang diceritakan dengan gamblang, sehingga orang itu hanya zikir aja. Selesai sholat zikir, nggak kerja, nggak ini, tapi uang datang, nah dari mana? Nah, itu kan lucu. Jadi itu campur aduk. Itu nggak bisa seperti itu. Allah menyuruh kita itu bertebaran di muka bumi, maksudnya ada ikhtiar, bukan duduk terus uang datang. Nah, kecuali memang dia punya murid jin, nah ya itu ya datang ya. Tuyul. Nah ini semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia kalau diawali dengan basmalah yang baik-baik, kemudian di dalam perjalanan kita mengerjakan sesuatu ketemu ujian, dan ujian itu kita hadapi dengan baik, dengan sabar, insya Allah dalam suatu ritme pekerjaan satu hari itu, insya Allah itu bisa menjadi ibadah. Itu bedanya, dan itu akhirat yang kelasnya surga. Nah ini maksudnya kerjakan akhirat, nanti dunia akan mengikuti. Kalau kita kerjakan semata-mata semua yang di dunia itu karena Allah, karena ada orang zikrullah itu dia ingin dipuji, ya ada, nggak masuk yang seperti itu. Ada dan banyak. Iya. Di depan orang biar kelihatan Soleh dia bawa tasbih, ya mohon maaf loh ya, ini bukan kritik, enggak lah ngapain di depan orang bawa tasbih biar kelihatan soleh. Saya nggak tahu untuk menghitung. Allah memberikan tangan pada kita, dan pada saat kita itu tidak dalam kondisi sholat, dalam kita itu zikrullah pun tanpa dihitung sebenarnya. Tidak dihitung kalau istighfar 75, enggak kok, semampu kita mengucapkan. Bertasbih pun tidak perlu dihitung, karena pada saat kita itu ada di lingkungan orang lain, suatu ketika orang itu ngajak ngobrol kita, ya kita berhenti yang ngobrol. Disitulah intinya waktu itu memang tidak kosong karena sesuatu hal yang tidak baik. Kerjakan itu terus menerus, kerjakan. Pak Ustadz, itu tadi untuk pekerjaan dan rumah tangga. Untuk orang-orang yang di bangku pendidikan misalnya Pak Ustadz, di SMP kan mereka sudah akil balik ya, SMP, SMA atau kuliah. Apakah mengenyam pendidikan di sekolah itu juga bisa menjadi tujuan akhirat Pak Ustadz? Ya kalau hanya cuma kalau cuma belajar ya nggak bisa tujuan akhirat. Tetapi kalau memang itu diawali dengan bismillah, tetap walaupun anak-anak diajarkan bismillah terus lama-lama kan dihafal. Nanti Allah akan mengatur hidupnya dia besok itu mau kemana. Allah yang akan mengatur. Apakah dia itu dia itu bismillah insinyur sampai lulus insinyur, dia tetap dia bismillah. Suatu ketika dia memang nggak pernah keterima di BUMN umpamanya, ya nggak keterima. Di kontraktor nggak keterima. Keterimanya di mana? Nggak taunya di tempat yang memang itu tidak terlalu menjerumuskan. Tidak ada menjerumuskan lah. Itu ya
Itulah cara Allah menyelamatkannya ya di situ. Kalau tidak pernah bismillah waktu sekolah, nggak bahaya nih malah waktu kerja. Nggak kira-kira gitu Pak Ustaz? Ya salahkan dirimu sendiri lah. Iya, jelas itu. Lah kan masalahnya kan bukan hanya untuk orang yang bekerja aja. Kan, Iya, Pak Ustaz, ya? enggak. Semua. Makanya itu kan diajarkan. Makanya kalau kita punya anak, ya diajarkan kepada anak kita. Paling tidak itu kan anak itu kan akan berkaca kepada orang tuanya, entah ayah, entah ibunya. Dia akan berkaca. Nah, kalau mamanya anak itu dilihat ayahnya kok kaku, kok emosional, kok maunya begini, kan dia nggak mau berkaca dengan orang tuanya. Apalagi jarang ketemu misalnya Pak Ustaz ya. Iya. Coba kalau ketemu itu berkisar dulu, kan gitu ya. Jarang ketemu. Ustaz, saya mau memastikan lagi tadi Mau dipastikan apa yang Ustaz jelaskan, mengejar akhirat dunia ikut, bukan berarti mengejar akhirat dunia itu ikut. Misalnya kita sholat harta, dan kalau kita misalkan dunia ini harta ya Ustaz ya, kita sholat, kita puasa atau kita baca Quran, dunianya ngikut seperti kayak tiba-tiba ada uang atau nah, yang dimaksud dengan kejarlah akhirat dunia ikut, pekerjaan apapun di dunia ini kalau kita beri nilai akhirat dengan baca basmalah dan ujian-ujian yang kita bisa atasi lulus, itu dunianya tetap dapat gitu Ustaz ya. Insya Allah, paling tidak kalau mamanya kayak Haji C, umpamanya Haji C pada waktu pensiun nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mamanya istrinya kok belanja ini walaupun tidak besar, ya. Kemudian punya anak nikah, anak jarang ngasih pegangan sama Haji C. Tapi karena umpama Haji C itu dilala sama Allah Taala itu tetap mencoba belajar melakukan ibadah-ibadah akhirat terus menerus ya, bisa aja Haji C ketemu sama temannya malah dikasih pekerjaan. Nah, itu salah satunya. Walaupun pensiun tapi masih ada pegangan untuk seperti itu. Nah, itulah yang namanya dunia tetap mengikuti. Untuk apa? Itu disesuaikan. Bagaimana Haji C mamanya pada saat bekerja dulu dilihat oleh Allah Ta'ala, umpama Haji C ibadahnya bagus, akhiratnya bagus lah ya, dunia biasa, ibadahnya bagus, tapi Allah akan melihat pasangan. Kalau pasangannya tidak bisa untuk bergerak mengikuti Haji C, ya standar masuknya aja seperti itu. Menentukan juga Menentukan pasangan itu. Karena kalau Haji C diberi rezeki yang banyak, malah nggak karu-karuan, gitu. Karena lihat pasangannya itu mamanya malas, Haji C itu kenalan sama yang cantik-cantik mamanya, ya kan bisa aja. Bisa, ya kan itu. Bisa. Kan punya uang, Ya. punya Mercy, akhirnya kan jalan-jalan, ya kan ke kafe barangkali, mulai yang biasanya pecian dibuka, necis kan gitu. Nah ini bisa merusak. Nah di titik inilah sebenarnya Allah menyelamatkan sehingga itu dipas aja. Jadi bukan terus kalau kita kejar akhirat terus kaya, enggak. Makanya tidak ada seseorang yang bisa memastikan bahwa dengan membaca ini kaya, itu enggak ada. Kalau ada orang bilang seperti itu, dia menuhankan dirinya sendiri. Tidak boleh seperti itu, karena yang berhak itu Allah, karena Allah akan melihat sebenarnya. Dikira itu mengejar akhirat dunia. Tidak seperti itu dikira mengejar akhirat. Tidak. Itu dia mengerjakan ibadah, memang kelihatannya akhirat, tapi tujuan hatinya dia itu untuk kaya. Itulah yang dibaca oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Baca, puasa sebulan, tahajud 40 hari, dapat. Ya iya, ya itu enggak seperti itu. Kalaupun ada 1-2 enggak banyak. Kalau enggak percaya, lihat aja itu yang bilang itu, suruh aja dia baca. Karena apa? Karena enggak seperti itu ciri Allah Ta'ala. Orang aja nggak baca itu, orang non muslim aja dikasih rezeki kaya-kaya. Bener. Berapa orang kaya di Indonesia ini? 10 orang terkaya, bukan Islam. Kan gitu. Jadi berpikirlah yang rasional, yang tidak keluar dari syariat. Rasional tapi tidak keluar dari syariat. Jangan yang aneh-aneh. Memang diceritakan umpamanya jika orang-orang dalam negeri bertakwa kepada Allah Ta'ala akan diberi
ya, rezeki dari langit maupun dari bumi. Itu umpamanya, itu enggak, jangan kita berpikir bahwa bangsa ini kalau bertakwa, orang 10 aja suruh takwa susah. Bangsa itu ratusan juta disuruh mengikuti. Ya saya tahu kalau itu pasti susah. Kan gitu. Bener. Nah kalau enggak, kalau itu susah, coba kita sendiri yang mengikuti Allah Ta'ala seperti itu. Takwalah kita kepada Allah Ta'ala. Makanya kenapa unsur takwa? Takwa itu mengejar akhirat. Itu kuncinya. Takwa itu mengejar akhirat enggak? Iya. Dia mengejar akhirat. Itu mengejar akhirat, makanya dunianya mengikuti, makanya Allah memberikan rezeki dari langit dan bumi. Itu kuncinya. Sebenarnya dijelaskan oleh Allah Ta'ala di banyak ayat-ayat Quran. Tapi enggak, kalau ingin kaya, baca ayat ini, maksudnya apa? Ini kan petunjuk sebenarnya. Agar kita itu kerjakan dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Taat kepada Allah Ta'ala. Semua pekerjaan baik, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Terus seperti itu, terus seperti itu. Nah, insya Allah dari situlah kita itu benar-benar nanti disiapkan rezeki-rezeki kita, disesuaikan, bukan dengan ibadahnya kita aja, ibadah pasangan kita itu juga disesuaikan. Kalau pasangan kita nyeleyeh gitu, Haji J umpamanya punya uang banyak, kan karena Haji J umpamanya takut sama istri, akhirnya kan apa-apa diberi ini, akan jadi gemuk, jantung. Nah, kalau jantung cepat meninggal, umpama lo ya. Nah, tinggal setuju apa enggak kan? Ketawa ke TV, kan itu juga disesuaikan. Sehingga gimana caranya Allah itu agar si pasangan ini lekang gitu loh, lekang itu terus. Jadi rezekinya ya enggak terlalu besar, sehingga enggak sampai jantungan lagi gitu loh pokoknya. Biar morat-marit nih Haji ini. Nah, ini sebenarnya kejar akhirat, dunia mengikuti itu, insya Allah seperti itu. Makanya ayat dalam Quran tadi ceritakan bahwa jika istilahnya orang di suatu negeri itu bertakwa pada Allah Ta'ala akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dari langit dan bumi, itu petunjuk seperti itu. Kita belajar lemah lembut, disuruh oleh Allah Ta'ala lemah lembut. Ya, kita ngejar akhirat lemah lembut. Ya. Disuruh oleh Allah Ta'ala sikap kita nggak boleh keras, hati nggak boleh kasar. Kita belajar tidak seperti itu. Disuruh oleh Allah Ta'ala, itu akhirat. Suruh memaafkan orang lain yang dolim kepada kita. Kita mau memaafkan, walaupun agak berat, maafkan, belajar nggak apa-apa. Itu akhirat. Kan seperti itu. Berdiskusi akhirat. Kalau kamu mau dengan istrimu nggak pernah berdiskusi, kalau ngomong pasti ribut, itu kamu nggak bisa ngerjain akhirat untuk berdiskusi atau musyawarah. Nah, itu sama, di titik itu kamu belum nggak bisa. Seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui. Bisa apa yang kita kerjakan di dunia itu sebenarnya akhirat, yaitu menuju ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan akhirat ini maksudnya. Jadi kita harus belajar benar, sehingga rezeki itu kita betul-betul Allah itu memberikan itu disesuaikan dengan iman kita, tauhid kita. Kalau kita itu diberi amanah itu siap tidak mengelola dengan uang yang besar umpamanya. Kalau memang Allah melihat itu bisa, ya pasti Allah akan menitipkan uang yang besar, yang halal, yang thayyib, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Bukan hanya untuk menumpuk untuk diri kita, enggak, membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Itu pun akhirat. Kemudian membantu, kita jarang sekali bicara, atau bicara kalau ditanyain, kalau enggak ya kita diem. Nah, itu akhirat. Itu mencoba diem untuk tidak berkata bahwa saya sudah sedekah, saya sudah infak. Itu akhirat sebenarnya, menjaga seperti itu. Insya Allah seperti itu. Itu sulit? Ya memang. Mengerjakan ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu pasti sulit. Tetapi lebih enak sulit di dunia daripada nanti di akhiratnya sulit. Kok di akhirat sulit gimana? Masuk neraka itu sudah tidak ada. Tidak ada ininya, apalagi kita tidak sadar. Kalau bukan kita, apalagi orang Islam itu tidak sadar bahwa dia pernah dan sering mengerjakan kemusyrikan. Habis
di neraka aja terus, taunya nanti setelah dihisab, kenapa kamu mengerjakan begini? Berarti kamu menduakan Allah. Nah, baru sadar dia. Nah, itulah makanya ayo kita belajar mengejar akhirat itu maksudnya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerjakan sebuah pekerjaan itu yang baik adalah dengan Bismillah, kemudian di tiap temponya kita mengerjakan ada ujian, kita selesaikan dengan baik. Belajar kalimat kata yang muncul itu adalah kata yang memang mengajak orang lain itu dekat pada Allah Ta'ala, sujud pada Allah, dan juga belajar bahwa kalimat yang keluar dari lisan kita itu kita sudah mengerjakan sehingga tidak ada beban nantinya. Nah, insya Allah dengan begitu itu kita namanya mengejar akhirat, yaitu bertakwa pada Allah Ta'ala. Insya Allah dunia pasti mengikuti. Amin. Karena itu sudah janji Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu kita itu pakai ini, pakai itu, udah. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.